Selamat siang dok, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6D akan membawakan presentasi tentang bedah sistem reproduksi dan genitalia dengan judul Teknik Operasi Bedah Sesar. Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dwi Aprilia Putri dengan NIM 18122. Selanjutnya ada Desa Gede Bintang Pranya Dewanti dengan NIM 18123. Selanjutnya ada Gusti Ngurah Putra Arimbawa dengan NIM 18125. Dan yang keempat ada Ketut Ariandita Badra Resta dengan NIM 18126. Dan yang terakhir ada Wafika Nisa dengan NIM 18127. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang terminologi. Bedah sesar adalah prosedur operasi bedah untuk mengeluarkan janin atau fetus dengan insisi atau membuka melalui dinding abdomen atau laparotomi dan uterus atau histotomi. Terkadang section sesar atau bedah sesar sering dilakukan atau tindakan pembedahan yang biasa dilakukan yang berhubungan dengan tingkat keselamatan induk dan anak. Tindakan ini dipilih karena keadaan emergensi. Selanjutnya, yaitu ada banyak hal yang menyebabkan anjing harus dilakukan tindakan sesar. Di antaranya, yaitu faktor ras. Ada beberapa anjing yang sering melakukan tindakan pembedahan pada saat melahirkan, misalnya Scott Terrier, Chihuahua, Pomeranian, Pug atau Staffordshire Bull Terrier. Selain itu, anjing yang memiliki pelvic sempit juga kerap kali melalui operasi sesar. Selanjutnya yaitu ada faktor anatomi dan genetik. Anjing dengan kepala pendek dan lebar ini cenderung lebih membutuhkan operasi sesar kemungkinan karena tidak sesuai antara ukuran panggul induk dan kepala anjing tersebut. Yang ketiga yaitu ada faktor kesehatan. Penyakit yang kerap kali menyebabkan anjing harus dioperasi sesar yaitu infeksi saluran uterus dan vagina ataupun anoreksia, sehingga mengganggu kualitas kesehatan dan mempengaruhi kesehatan janin. Selain itu, kejadian distokia juga merupakan indikasi operasi sesar pada anjing, contohnya seperti Scottish Terrier, Chihuahua, Pomeranian, Pug, dan Bull Terrier. Selanjutnya, indikasi. Tujuan dilakukannya section cesaria adalah untuk mengeluarkan fetus dari uterus gravid secepat mungkin. Indikasi utama melakukan operasi sesar adalah distokia atau kesulitan parturisi. Distokia dapat terjadi akibat faktor maternal seperti uterine inertia atau penyempitan kanal pelvik atau faktor fetus seperti fetus oversize, pertumbuhan fetus yang tidak normal, dan malposisi fetus. Ya, jadi operasi bedah ini dapat dilakukan sebagai prosedur elektif pada brachycephalic dengan pelvis sempit seperti pada bulldog dan pada hewan dengan triloid dystocia sebelumnya atau pelvic fracture Melinean. Berikutnya yaitu teknik anestesi, di mana untuk prosedur operasi sesar dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara epidural anestesi, yang kedua secara neuroplanalgesia dan local block midline, dan yang ketiga yaitu anestesi umum. Di mana anestesi umum pada operasi sesar ini dapat diberikan yaitu propofol dengan dosis 6-8 mg per kilogram berat badan secara intravena tanpa premedikasi, atau dengan 2-5 mg per kilogram berat badan dengan premedikasi, atau juga dapat diberikan tiopenatal sebesar 1/4 dosis yaitu sebesar 5-10 mg per kilogram berat badan secara intravena, atau juga bisa diberikan kentamin dengan dosis 4-6 mg per kilogram berat badan secara intravena, atau yang dikombinasikan dengan kentamin dengan diazepam sebesar 0,2-0,4 mg per kilogram berat badan, atau juga bisa menggunakan midazolam sebesar 0,1 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan secara intravena. Dan untuk uraian tingkat aman yakni pertama adalah propofol, tiopenatal, midazolam, dan kentamin.
Untuk anestesi epidural dapat diberikan yaitu lidocaine sebesar 2%, yaitu dengan dosis 2 sampai 3 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 6 ml, atau dapat juga diberikan bupivacaine sebesar 0,25% dengan dosis 0,25 sampai 0,35 mg per kilogram berat badan dengan volume maksimal yaitu 6 ml, dan juga dikonjungsi dengan oxymorphine sebesar 0,1 mg per kilogram berat badan secara intravena, atau fentanyl sebesar 3 sampai 5 mg per kilogram berat badan untuk imobilasi. Berikutnya yaitu volume anestesi epidural harus dikurangi sebesar 25% sampai 35% dari normal. Lalu haloten, isofluran, sevoflurans, dan desfluran dapat digunakan sebagai maintenance anesthesia. Agar suatu operasi dapat berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Nah, yang pertama itu persiapan hewan. Hewan yang akan dioperasi harus dilakukan pencatatan sinyalemen, anamnesa, dan juga pemeriksaan klinis. Lalu, hewan dipuasakan selama 12 jam, serta bulu di sekitar daerah yang akan dioperasi dicukur. Setelah itu, hewan diberi premedikasi. Nah, premedikasi yang bisa diberikan itu dari golongan opioid yang diberikan secara intramuskular atau intravena. Misalnya metadon dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram, atau buprenorfin 0,02 sampai 0,03 mg per kilogram. Yang selanjutnya diberikan acepromazin dengan dosis yang lebih rendah, yaitu 0,01 sampai 0,03 mg per kilogram, diberikan secara intravena atau intramuskular. Yang kedua yaitu persiapan ruang operasi. Nah, ruang operasi ini harus selalu dalam keadaan yang bersih, kemudian meja operasi disterilisasi dengan alkohol 70%. Lalu persiapan alat bedah. Nah, alat bedah yang akan digunakan nanti saat operasi ini disterilisasi selama 45 menit. Yang keempat, yaitu persiapan perlengkapan operator dan asisten. Nah, perlengkapan yang digunakan nanti yaitu masker, penutup kepala, dan sarung tangan, serta operator dan asisten harus menggunakan pakaian khusus operasi. Nah, perlengkapan ini nanti disterilisasi dengan menggunakan ozon selama 15 menit. Selanjutnya yaitu teknik operasi yang pertama pada anjing. Untuk anjing diposisikan pada dorsal rekumbensi. Caesar section dimulai dengan insisi ventral midline dari sekitar umbilikus ke bagian kranial pubis. Kemudian buat insisi pada linea alba. Lanjutkan sayatan dengan blood tip scissors. Nah, gambar di samping menunjukkan tempat sayatan untuk anjing. Selanjutnya, retraksi atau tarik uterus dari abdomen hingga kornua dan korpus uteri terekspos. Tarik dengan hati-hati karena kornua uteri dan pembuluh darahnya sangat mudah robek. Selanjutnya yaitu gambar di samping, sisi ventral corpus uteri diinsisi dengan hati-hati. Insisi stereotomi dibuat cukup panjang untuk memungkinkan pengangkatan fetus dengan mudah dan cepat. Lalu ekstraksi fetus melalui insisi uterus dan buka selaput amnion yang mengelilingi moncongnya dengan jari atau gunting, seperti gambar di samping. Setelah anak anjing dikeluarkan, plasenta ditarik keluar dengan hati-hati dari endometrium seperti gambar di sebelah kanan. Setelah anjing dikeluarkan, uterus dibilas dengan NaCl fisiologis untuk menghilangkan debris dan agar uterus bersih. Setelah itu, insisi uterus dan serosa uterus ditutup menggunakan material benang absorbable 3.0 dengan pola jahitan Lambert atau brushing. Uterus dapat ditutup dengan tipe lapisan tunggal atau rangkap, seperti gambar di sebelah kiri. Langkah terakhir yaitu menginsisi abdomen
ditutup dalam 3 lapisan. Peritoneum dan linea alba ditutup dengan pola jahitan simple continuous menggunakan polyglycolic acid ukuran 2,0. Jaringan subkutan dijahit dengan pola port interlocking suture dan insisi kulit dijahit dengan cara subkutikular atau intradermal dengan menggunakan polyglycolic acid ukuran 2,0 untuk menghindari komplikasi saat anak anjing menyusui. Selanjutnya yaitu teknik operasi pada sapi. Untuk sapi, operasi bedah dilakukan dengan posisi sapi berdiri. Kemudian menginsisi dilakukan di daerah flank kanan seperti gambar di samping sekitar 7-10 cm di bawah prosesus lumbalis dengan panjang insisi 30-40 cm. Selanjutnya, laparotomi dilakukan dengan membuka atau menginsisi daerah flank tersebut yang meliputi kulit, jaringan cutaneus, musculus obliquus abdominis externus, musculus obliquus abdominis internus, musculus abdominis transversalis, peritoneum yang selanjutnya dilakukan pengambilan uterus dan insisi dilakukan di bagian ekstremitas kaki depan dari posisi fetus seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu insisi uterus dilakukan di antara 2 klem pada uterus sepanjang 25-30 cm. Kemudian fetus ditarik keluar seperti gambar di samping, lalu dilakukan penjahitan uterus dimulai dari ujung insisi posterior uterus ke arah anterior. Pada semua jahitan dimulai dari dan berakhir melampaui batas insisi untuk menjamin inversi yang cukup. Kemudian uterus ditutup dengan pola jahitan Czerny-Lambert seperti gambar di bawah. Selanjutnya, setelah penjahitan selesai, uterus dibersihkan dengan tampon kasa dan dikembalikan dalam rongga abdomen. Langkah selanjutnya adalah penjahitan dinding abdomen dengan benang absorbable dimulai dari peritoneum, musculus transversus abdominis, musculus obliquus abdominis internus, musculus obliquus abdominis externus dengan pola jahitan simple continuous. Jaringan cutaneus dan kulit dijahit dengan pola jahitan meters horizontal seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu pasca operasi. Jadi hewan baik itu anjing maupun sapi ditaruh ke tempat yang terjaga dan dibersihkan untuk memastikan kesejahteraan hewan. Lalu dipantau suhu, detak jantung, dan laju pernapasan 2 kali sehari. Kalproten dapat digunakan pada anjing dengan dosis 2-4 mg per kilogram berat badan dengan injeksi subkutan. Obat ini dapat diberikan secara oral jika diperlukan, yaitu jika pasien mengalami nyeri hebat. Untuk sapi diberikan antibiotik sistemik jika dianggap perlu atau sebagai tindakan pencegahan untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya infeksi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang teknik operasi bedah sesar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari